Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, Kamis 21 November 2024 menggelar Anugerah Aparatur Sipil Negara atau ASN berprestasi tahun 2024. 20 peserta yang lolos dalam babak grand final Anugerah ASN Berprestasi Kabupaten Malang 2024 kembali diuji oleh 5 orang tim juri untuk memilih yang terbaik dari 4 kategori, yakni ASN Inovatif, ASN Edukatif, ASN Care Excellent, dan ASN Inspiratif. Yang kami hormati PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang sekaligus sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Bapak Dr. Nurman Ramdansyah SHMU. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari bersama kita ikuti laporan Ketua Panitia kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Malang, Bapak Dr. Nurman Ramdansyah SHMU, kami silakan. Yang terhormat Bapak Pelaksana Tugas Bupati Malang, Bapak Dr. Andes Haji Didi Ito Suboto, alhamdulillah terima kasih Bapak sudah hadir menyempatkan waktunya. Kemudian yang saya hormati teman-teman ya, teman-teman sejawat, para kepala PD, Pak Camat, Pak Camat, terima kasih sudah rawuh ya. Ibu dan Bapak sekalian seluruh rakyat menyambung tadi bahwa ini event yang insya Allah akan kita pertahankan karena ini adalah salah satu bentuk wadah untuk memberikan apresiasi kepada para ASN yang berprestasi. Sebelum tim juri memberikan pertanyaan kepada finalis, terlebih dahulu diawali dengan pembukaan. Kepala BKPSDM Nurman Ramdansyah dalam laporannya mengatakan bahwa ajang Anugerah ASN Berprestasi Kabupaten Malang 2024 merupakan apresiasi pemerintah Kabupaten Malang terhadap ASN. Ajang ini juga sebagai penyeimbang ASN ketika melakukan pekerjaan. Sampai dengan akhir 2024 ini, di bulan November ini, ada sekitar 15 teman yang kebetulan belum sadar begitu dan tidak dengan punishment. Nah, makanya sebagai penyeimbang balancingnya reward harus kita berikan. Jadi makanya kami itu. Jadi sebagai penyeimbang kami memberikan apresiasi yang harus kita lakukan. Sekaligus Pak PLT Bupati kami laporkan bahwa ini adalah bagian dari meritokrasi, bahwa pemerintah Kabupaten Malang kita bersyukur dengan semangat teman-teman BKPSDM itu sudah bisa meraih merit system pada kategori sangat baik yang tadinya sangat buruk, tapi sekarang sekali lagi sudah masuk pada kategori sangat baik dengan skor 200 berapa itu ya, mana panitia ya? Anugerah ASN Berprestasi Kabupaten Malang 2024 telah memasuki babak grand final dan sebelumnya telah menyeleksi ratusan ASN dan yang lolos pada babak grand final sebanyak 20 peserta. Ini dalam rangka untuk mempertahankan tadi Pak Bupati. Jadi kita bersyukur. Di samping hal tersebut, izin Pak Bupati, kami juga menggali potensi dari teman-teman kewirausahaan
UMKM dari teman-teman yang dilakukan oleh para ASN ini. Itu diizin di sebelah barat kami display, itu yang teman-teman sehari-hari melaksanakan kegiatan UMKM, baik yang online maupun yang offline. Jadi mohon nanti mungkin bisa dibersani Pak, kita berikan support bahwa ini adalah bentuk-bentuk kegiatan positif yang bisa dilakukan oleh teman-teman ASN. Mungkin itu saja Bapak Pelaksana Tugas Bupati dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih ya para Pak OPD, pecamat-pecamat dan desa yang bisa kami laporkan, dan sekaligus mohon arahan serta mohon berkenan dari Bapak PLT Bupati Malang untuk membuka secara resmi kegiatan ini, dan kita berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Terima kasih, mohon maaf Ibu Bapak sekalian kalau ada hal yang kurang berkenan. Yang saya hormati Saudara PLH Sekretaris Daerah, para asisten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Malang. Yang saya hormati para Dewan Juri yang hari ini hadir. Sejalan dengan tema yang diusung pada hari ini, yaitu komitmen. Usai laporan Kepala BKP SDM, kemudian dilanjutkan dengan sambutan PLT Bupati Malang Didi Gatot Subroto. Dalam sambutannya, PLT Bupati Malang mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh BKP SDM Kabupaten Malang. Menjalankan tugas dengan baik, tetapi juga memberikan inovasi, kreativitas, dan kontribusi nyata dalam memajukan Kabupaten Malang, utamanya di dalam membangun budaya kerja yang positif serta meningkatkan semangat kerja, loyalitas, dan produktivitas pegawai. Mendapatkan penghargaan, tetapi akan lebih bermakna, akan lebih PLT Bupati Malang berharap ajang ini sebagai wadah dalam menampung ASN yang mempunyai kemampuan atas dedikasi yang diwujudkan dalam kegiatan formal. ASN yang mengikuti ajang ini nantinya dapat mengimplementasikan di dalam pekerjaan sehari-hari di dalam lingkungan dinas mereka bekerja dan nantinya menjadi pelayan yang lebih baik. Di dalamnya kita berkewajiban menunjukkan satu konsistensi dan integritas, itu akan lebih baik. Namun ini menjadi bagian wujud yang sebenarnya memang penting untuk kita selenggarakan di dalam rangka memantik dan mendukung semangat kerja dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Malang. Tepuk tangan dong. Maka melalui kegiatan Grand Final ASN Anugerah ASN Berprestasi tahun 2024 ini, harapan saya ini memotivasi kerja, memotivasi, mendorong kinerja secara keseluruhannya, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat bagian, tingkat dinas, semuanya kita berlomba-lomba. Bagaimana kita bisa memberikan wujud nyata kita sebagai abdi negara kepada warga dan masyarakat Kabupaten Malang. Tentunya melalui kegiatan ini, prestasi-prestasi yang hari ini sudah ditunjukkan, terlebih dengan Didi Gatot Subroto juga mendorong ASN yang berprestasi untuk mempertahankan prestasi yang telah diperoleh, sedangkan ASN yang belum berprestasi diharapkan terus meningkatkan prestasinya. Ini sudah bagus, tetapi bagaimana untuk menjadi super? Maka untuk menjadi super tentunya kegiatan ini menjadi bagian yang menurut kami motivasi awal. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Grand Final Anugerah ASN Berprestasi Kabupaten Malang tahun 2024 ini saya buka dan dimulai kegiatannya. Walaupun kegiatan ini baru sudah dilaksanakan 2-3 hari kemarin, tetapi hari ini adalah kegiatan final yang tentunya ada yang menang, ada yang kalah bagi peserta yang masuk semifinal. Besar harapan kami Pak PLH, Pak PLT, Sekda, juara-juaranya, syukur nanti bisa diberikan ruang, bisa diberikan kesempatan sponsor untuk di pasca sarjana bagi yang S1. Yang belum
satunya. Kenapa demikian? Ini menjadi motivasi, menjadi pendorong. Bagaimana kalau kegiatan ini dilakukan setiap tahun, maka akan menjadi pendorong bagi kita semuanya. Dinas-dinas akan melakukan inventarisir, para kepala dinas, para kepala bagian camat terhadap karyawan dan karyawatinya di lingkungan kerjanya untuk didorong diikut sertakan dalam kegiatan yang semacam ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat berlomba. Semoga yang hari ini masuk finalis jantungnya mulai jenut-jenut. Oh ya, tambahan satu Pak Sek. Saya lihat ini ada UMKM teman-teman ASN. Syukur kalau dimungkinkan. Berikan tempat teman-teman ini di antara sela-sela yang ada. Berikan kesempatan mereka jualan. Mungkin ada asisten-asisten mereka yang bisa melakukan kegiatan. Saya lihat mungkin ada beberapa, sehingga pada siang hari di saat sahabat-sahabat ini menjalankan waktu istirahatnya, belanjanya tidak perlu keluar. Kepada teman-teman seperti ini, kepada teman-teman yang hari ini punya produk-produk UMKM, kemudian tidak perlu keluar dari kantor ini juga menjadi bagian hasil dari kegiatan ASN berprestasi. Jam istirahatnya katakanlah jam 11:30, dia belanja di depan, jam 12 sudah bisa masuk ruangan lagi, sehingga nggak keluar dari pagar. Maka ini adalah imbas yang tentunya ke depan bisa kita kita jalankan. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Kira-kira itu, matur nuwun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri kembali lagi. Setelah sambutan, PLT Bupati Malang yang didampingi Kepala BKP SDM resmi membuka grand final Anugerah ASN berprestasi yang ditandai dengan pemukulan gol. Kita ini kemenangan yang berpilihan kepada pimpinan Anugerah ASN berprestasi Kabupaten Malang 2024. Bapak Ibu kami hormati, Anugerah ASN berprestasi ini merupakan ajang bergengsi untuk memberikan apresiasi atas prestasi dan juga kinerja pegawai aparatur sipil negara dalam bentuk cipta karsa, karya atau inovasi yang bermanfaat bagi daerah. Ya, di tahun 2024 ini mengusung tema komitmen terhadap integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Seluruh finalis dan juga peserta telah berjibaku melalui berbagai proses seleksi yang ketat, dan pada siang hari ini para ASN yang telah lolos dalam berbagai kategori itu akan kembali diuji oleh para dewan juri untuk mendapatkan gelarnya sebagai ASN berprestasi. Dan perlu kami informasikan juga bahwa selain juara 1, 2, dan 3 pada pihak atau masing-masing kategori, nanti juga akan terdapat lagi 1 juara favorit. Juara favorit itu ditentukan dari polling yang sudah diselenggarakan oleh BKP SDM Kabupaten Malang dari hari Senin yang lalu, dan sampai hari ini, sampai saat ini juga polling masih berlangsung. Polling akan kita tutup setelah sesi wawancara berakhir. Ya, dan di belakang ini sudah kelihatan ya, ada beberapa polling suara. Ya, polling suara. Ya. Yang paling tinggi ini kelihatan banget ya, yang warna kuning muda. Oke. Ini sudah ada namanya. Yang belum paling silakan bisa paling mulai dari sekarang ya. Dan kali ini sebelum kita melanjutkan sesi wawancara Bapak Ibu, kami akan menayangkan dan akan kita saksikan bersama pemutaran video kolase seputar kegiatan ASN berprestasi Kabupaten Malang tahun 2024. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang mempersembahkan Anugerah ASN Berprestasi 2024. Ajang bertajuk Komitmen Terhadap Integritas dan Profesionalisme dalam Pelayanan Publik ini juga digelar untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja
Di antaranya, kategori ASN inovatif yang diikuti oleh seluruh ASN yang terdiri atas pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari berbagai jabatan di perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Kategori ASN inovatif yang diperuntukkan bagi ASN tenaga pendidik, dalam hal ini guru. Kategori ASN Care and Excellent yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan, serta kategori pegawai inspiratif yang diperuntukkan bagi rekan-rekan pegawai pemerintah Kabupaten Malang yang belum menjadi ASN atau tenaga non-ASN. Sebelumnya, ratusan peserta yang berhasil lolos seleksi administrasi telah mengikuti seleksi pengetahuan dan kompetensi berbasis computer assisted test. Pelaksanaan tes dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, serta disiarkan secara langsung. Usai pembukaan kemudian dilanjutkan dengan penilaian 20 finalis, di mana tim juri memberikan pertanyaan kepada 20 peserta finalis untuk kemudian dijawab dan dinilai oleh 5 tim juri. Dengan kategori ASN inovatif. Untuk kategori ASN inovatif yang pertama, finalis atas nama Sinta Widiani Cipta, STP MSI, perencana alih muda pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Langsung saja ini pertama ya, Mbak Sinta. Tadi untuk presentasinya sudah saya pelajari mulai kemarin. Beberapa hal yang masih konvensional dan bisa dilakukan percepatan. Sekarang saya ingin tahu, hampir semua bisa dilakukan dengan teknologi AI. Semua mempergunakan teknologi itu sekarang dengan dampak baik dan buruknya. Saya ingin tahu program yang nanti didaftarkan untuk perlindungan itu apa yang bisa pertambahan nilai apa yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi yang terkini. Pada tahun ini berencana akan memasukkan perencanaan indikasi geografis ke dalam dokumen perencanaan strategis kita selama 5 tahun. Ada kurang lebih yang sudah kita identifikasi 11 komoditas unggulan pertanian yang siap untuk didaftarkan indikasi geografisnya, dan sudah ada 2 yang kita daftarkan potensi indikasi geografisnya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM RI, Bapak, terkait dengan teknologi yang bisa diaplikasikan pada sistem branding ini, Bapak. Jadi pada sektor pertanian kita sudah ada namanya program YES, yaitu terkait dengan YES Entrepreneur Support System, di mana kita memberdayakan petani-petani milenial untuk mendigitalisasi branding komoditas pertanian yang ada di Kabupaten Malang, sehingga petani-petani milenial ini nanti akan mensupport penuh kaitannya dengan program branding komoditas unggulan pertanian ini. Nah, pada saat ini Bapak, kita belum pernah satupun komoditas unggulan pertanian yang didaftarkan indikasi geografisnya. Urgensinya di sini Bapak, kita takutkan bahwa produk-produk yang menjadi ikon komoditas unggulan pertanian Kabupaten Malang akan diambil alih oleh wilayah lain untuk didaftarkan indikasi geografisnya, sehingga nilai tambah yang seharusnya dirasakan oleh petani kita di Kabupaten Malang akan kembali ke wilayah-wilayah lain, sehingga inilah yang menjadi tanggung jawab kita dan komitmen pemerintah daerah bagaimana bisa melindungi produk-produk komoditas unggulan pertanian Kabupaten Malang untuk bisa menembus pasaran internasional maupun nasional melalui sertifikasi indikasi geografis. Berikutnya atas nama Febri Herdiansyah Ramadana SIP, pengawas penyelenggaraan pusat pemerintahan daerah ahli pertama dari Inspektorat Daerah. Jadi intinya adalah penguatan kapabilitas atlet. Mungkin Mas Febri, saya sudah membaca KPI maupun ini PPT yang sudah saya simak mulai tadi malam. Tapi saya ingin Mas Febri menjelaskan lagi kira-kira kegalauan apa yang kemudian mengusik Mas Febri sehingga menciptakan Marco Pelaut ini. Itu yang pertama ya, karena 2,5 menit yang lama ya. Kemudian yang kedua, ini sudah
diciptakan oleh Mas Febri, artinya inovatornya Mas Febri. Kemudian langkah-langkah apa supaya ini bisa diberlakukan di seluruh kehidupan, barangkali kan tidak hanya di Urban 3 gitu ya, mungkin bisa diberlakukan di seluruh kehidupan. Inovasi kartu pelaut ini adalah karena di latar belakangi banyaknya teman-teman yang ada di desa. Teman-temannya itu ada 11 teman-teman, jadi itu yang merisaukan saya gitu ya. Lalu ada pengadilan masyarakat, itu di tahun 2023 sama tahun 2024 itu adalah sampai 6 yang masuk di wilayah kerja saya, yang 3. Terus selain itu ada pengadilan masyarakat yang dilaporkan kepada APH, dan APH meminta kita untuk melakukan audit, sehingga itulah yang membuat kita akhirnya membuat inovasi ini. Dan inovasi ini sendiri itu memang bertujuan untuk mempermudah siapa? Mempermudah atlet, karena atlet butuh kertas kerja itu. Kertas kerja itu digunakan untuk menyederhanakan kita untuk membina dan mengawasi desa. Lalu untuk desa sendiri ini merupakan early warning system. Jadi desa akan memiliki desa akan memiliki potensi resikonya, dan dia akan bisa menyelesaikan sendiri resikonya seperti itu. Dan inovasi ini Bu, itu bisa diberlakukan ketika kita berkolaborasi dengan DPMD dan dengan kecamatan. Jadi kita pertama-tama yang harus kita lakukan adalah sosialisasi kepada desa bersama UPD-UPD tersebut. Lalu untuk desa sendiri ini aplikasinya kan pakai Excel atau spreadsheet-nya. Kalau desa mengisi itu nanti datanya akan kita. Jadi nanti kita sudah punya data, kita sudah punya basic untuk mengetahui potensi fraud mana yang lebih besar di sebuah program atau kegiatan desa. Dan ini berguna untuk tahun mendatang ketika kita melakukan pemeriksaan Bu. Jadi disitulah poinnya kita untuk melakukan pembinaan terhadap desa. Karena level kapabilitas kami kita sudah level 3 itu. Jadi kita tidak mungkin hanya di tataran OPD saja. Kita harus menguatkan akar-akarnya, yaitu dari desa itu sendiri. Seperti itu Bu. Dan untuk penerapannya di wilayah, kita juga tetap kasih sosialisasi terhadap teman-teman yang ada di setiap wilayah. Itu saja Bu. Inilah Abdillah Subangun SSNM, Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bapak Abdillah Subangun SSNM. Waktu Anda 2,5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri Dr. Kridawati Sadana MS. Mungkin bisa dijelaskan supaya audiens juga paham kira-kira yang dianggap sebagai inovasi atau inovatif itu yang seperti apa sih? Karena ini kan menyangkut yang namanya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Nah, itu Bapak bisa menyampaikan itu. Mungkin ini ada suatu modelnya, sehingga model itu nanti bisa diklaim, bisa dihakikan supaya tidak diserobot orang lain. Kami ingin meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat desa di Kabupaten Malang. Di dalam mewujudkannya, kami bekerjasama Petalik antara BPMD Kabupaten Malang bersama TPAK di Kabupaten Malang, OJK, Bank Mandiri, dan tidak lepas kita dengan Komunis. Kenapa dengan Bank Mandiri? Hal ini karena kita terkait dengan core banking system, di mana PT LKM membutuhkan core banking system untuk melayani nasabah-nasabahnya. Kenapa kok ada PT LKM? Karena kami berusaha untuk melindungi BUMDesma dalam hal ini untuk simpan pinjamnya supaya dilegalkan oleh OJK. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang 1 tahun 13 tentang LKM bahwa seluruh perizinan simpan pinjam harus diizinkan oleh OJK. Dalam hal ini kita menyelenggarakan pendidikan PT LKM karena kami berusaha untuk menghimpun para BUMDes dalam hal ini untuk menjadi satu PT LKM. Dan ini dalam satu PT LKM yang sahamnya adalah para BUMDesma itu masih hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Kabupaten Malang. Di mana oleh Bapak Menteri pada tanggal 11 September yang lalu 2024 yang lalu diresmikan oleh Bapak Menteri dan menjadikan suatu inspirasi bagi daerah-daerah lain sebagaimana beliau katakan
agar untuk direplikasi oleh daerah lain. Dan ini yang menggugah kami sebagai menginovasikan pendirian PT LKM Arta Desa Kabupaten Malang ini. Ini menyampaikan selamat di besar dari ASN inovatif. Mungkin ada yang perlu kami mohon penjelasan. Yang pertama itu ini terkait dengan website. Yang pertama, bagaimana strategi Mas Guntur ini terkait dengan strategi SEO, jadi search engine optimization. Ya, mudah-mudahan bisa paham. Yang dimaksud dengan search engine optimization ini adalah teknik yang digunakan optimasi satu website yang juga memudahkan sistem pencarian. Dengan lebih menarik untuk dikunjungi, itu tingkat akses ke website tersebut itu akan meningkat. Dengan begitu, website tersebut akan selalu berada di posisi teratas dalam pencarian, seperti itu. Nah, untuk inovasi saya ini, Pak, ya kita tahu di website Bapeda ini itu masih dalam bentuk template sekali. Beberapa menu itu masih kosong, dan beberapa PPD atau instansi pendidikan bahkan masyarakat jika ingin mengetahui data atau dokumen perencanaan itu harus melalui WhatsApp atau manual, Pak. Jadinya kenapa tidak kita mengoptimalkan aplikasi website yang sudah ada ini menjadi lebih baik, seperti itu. Mempersembahkan kepada Anda finalis kelima kategori ASN inovatif Khairia SKMMM Administrator Kesehatan Alimadia dari Dinas Kesehatan. Karena temanya kita kaitannya dengan integritas dan profesionalitas. Bu Khairia tidak akan selamanya nanti di Dinas Kesehatan. Bisa saja geser dan tukar dengan Bu Sinta, dengan Pak Tetri, dengan Pak Bangun, dengan Pak Guntur. Ya, saya contohkan ini pertanyaan lain-lain aja, mungkin di luar dugaan. Kalau seandainya nanti pindah ke Bu Sinta, dikirimi oleh binaannya Bu Sinta satu pickup apel ke tempat Ibu, apa yang sikap apa yang Bu Khairia lakukan? Sehingga ketika ada pembelian di luar dari ketentuan, menurut saya itu adalah sebuah salah satu tindak pidana korupsi, mungkin masuk di dalam kategori gratifikasi, sehingga sikap saya menolak pemberian tersebut. Nah, ini pun akan terus kami dengungkan di lingkungan kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pada umumnya, dan khususnya teman-teman yang ada di pelayanan, baik yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit, bahwa setiap apa yang kita berikan kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang ASN, dan tentunya kita tidak boleh melakukan hal-hal di luar dari ketentuan atau yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Beberapa permasalahan yang ada, pembelajaran yang ada di sekolah, kemudian ada satu, umpamanya ada viral gitu, terus masyarakat tiba-tiba memberikan memberikan pengadilan bahwa guru ini bersalah sampai dipidanakan. Itu sesuatu yang luar biasa untuk mendidik kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru itu paternalis. Ya, guru itu paternalis. Jadi berbicara apapun ke murid, kalau sampai guru itu tidak memberikan contoh pada saat di hadapan murid, murid akan meniru ini. Bagaimana sekarang kaitannya dengan teknologi? Pertama, jika ada masalah pembelajaran yang menyebabkan komplain dari masyarakat sehingga berujung pada pelaporan. Baik Bapak, jadi kami mengutamakan koordinasi baik di pihak intern maupun dengan ekstern. Kami melakukan pendekatan yang humanis dengan masyarakat terkait juga tentang masalah-masalah pembelajaran. Contohnya kami membentuk paguyuban tiap kelas, di mana paguyuban tersebut tidak hanya membahas tentang masalah-masalah belajar anak, tetapi juga aspirasi dan solusi. Saya kira masyarakat di sekitar kami dan masyarakat Kabupaten Malang pada umumnya bisa untuk diajak bersama
Jadi saya sangat optimis apabila ada permasalahan yang sekiranya itu akan dilaporkan dan lain sebagainya, kami bisa melakukan pendekatan secara kekeluargaan sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Banyak yang nganter ya supaya mungkin anaknya yang tidak terlalu pandai gitu supaya bisa naik kelas gitu. Nah, terus banyak hal lagi. Saya ingin tahu dalam kacamata Mas Risa ini sudah seberapa besar sih daya rusaknya gitu ya, kalau boleh dikatakan daya rusaknya gratifikasi itu gitu. Nah, terus kemudian biasanya inovasi itu kan berangkat dari masalah gitu ya. Nah, ini apakah di lingkup pendidikan itu juga artinya gratifikasi ini sangat kental atau bagaimana? Tetapi selama ini kita menganggap pemberian hadiah itu sebagai hal yang lumrah. Jadi adapun dahulu kala kita mengenal istilah asal bapak senang, nah itu yang mengakibatkan adanya gratifikasi. Oleh karena itu, untuk saat ini saya di SD Negeri 2 Tirtomoyo bersama komite sekolah dan paguyuban sekolah menerangkan apa itu gratifikasi dan bedanya gratifikasi, pemberian amal dan hadiah seperti itu, agar masyarakat bisa mengetahui dan anak-anak juga mengetahui bahwa gratifikasi adalah pemberian dengan meminta syarat tertentu kepada seseorang atau memberi dengan tujuan untuk mengubah keputusan. Tetapi kalau hadiah, memberi dengan mengapresiasi itu berbeda dengan gratifikasi seperti itu, Ibu. Anda menerima duit itu, jawabannya saya beritahu. Karena Pak Roni laki-laki, ya saya pakai singkatan GPS. Tahu ya GPS? Tidak tahu. Gratifikasi, suap, pemerasan sama suap. Pemberian tadi itu termasuk yang mana? Gampang ya? Ini termasuk pemberian. Ini termasuk gratifikasi karena saya tidak tahu ini untuk apa sebenarnya, fungsinya untuk apa tidak menjelaskan ini mau diberi untuk apa, dipakai untuk apa, apakah ini hadiah, apakah ini murni. Kalau Bapak memang mau memberi, mungkin nanti saja di belakang atau seperti apa, dan dijelaskan apa ini untuk apa. Kalau di tengah orang banyak seperti ini mau menimbulkan ambigu, Bapak. Ini apa, terangkan apa, bolon dewe, tayo opo. Ya, jawabannya benar. Jawabannya benar. Gratifikasi itu pemberian dalam arti luas. Tapi karena Anda dengan saya kan ada kenal aja ya 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun kalau gratifikasi suap pasti enggak. Saya tidak ada kepentingan. Kalau pemerasan saya maksa Anda untuk izin apa tadi, jualan apa tadi, kan apa itu? Kantin kejujuran. Oh, kantin kejujuran. Apa saya pernah beli di sana enggak ngisi kalengnya enggak. Tapi yang jelas gratifikasi itu jangan dianggap negatif. Yuan Erinda Santi Esos, dia merupakan guru. Iya, Yuan Erinda Santi merupakan guru dari SMP Negeri 1 Kromean. Mungkin ada beberapa. Saya sangat tertarik tadi apa yang menjadi penulisan terkait bullying. Nah, ini apa yang menjadi motivasi dan juga apa yang menjadi prinsip Mbak Yuan ini dalam berpegang teguh dalam bekerja dan juga mempengaruhi cara Mbak Yuan berinteraksi dengan para siswa dan orang tua. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk yang pertama, KTI ini berangkat dari masalah. Masalah yang paling besar yang sekarang sedang marak di lingkungan pendidikan, khususnya pada jenjang SMP itu adalah maraknya perundungan, Bapak. Dimana ketika kita melihat laman unicef.org Indonesia, kita melihat bahwa 41% siswa SMP itu menyatakan bahwa dirinya pernah mengalami perundungan. Maka dari itu, kemudian dilansir dari BPS, kemudian di Indonesia yang paling banyak menyumbang
cabang perundungan itu adalah Jawa Timur. Sehingga saya sebagai guru yang ada di lingkungan pendidikan dan paling dekat dengan siswa, maka saya ingin mencegah bahkan meniadakan perundungan. Begitu Bapak. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita dekat dengan siswa? Satu adalah dengan memberikan pendekatan secara moral. Sehingga salah satu cara untuk tidak langsung masuk ke siswa itu caranya adalah dengan masuk ke hatinya dulu. Jadi saya ulangi, bagaimana cara kita masuk ke siswa adalah kita dekati dulu hatinya Bapak. Itu adalah cara halus yang diberikan kami atau yang kami berikan agar siswa itu lebih terbuka kepada kami. Terima kasih. Dan demikian 4 sesi wawancara dari 4 kategori yang sudah kita ikuti bersama-sama. Dan kita akan berikan waktu kepada Dewan Juri untuk melakukan rapat pleno, berdiskusi untuk menentukan siapa-siapa saja jawabannya. Ya, dan kami juga sampaikan dengan berakhirnya sesi wawancara maka berakhir pula polling ASN terfavorit. Dari 20 finalis ini, tim juri kemudian memilih 12 orang juara dari 4 kategori, di mana setiap kategori dipilih juara 1, 2, dan 3. Untuk kategori ASN Inovatif, juara 1 diraih oleh Abdillah Subangun, juara 2 diraih oleh Aliyah dari Dinkes Kabupaten Malang, dan juara 3 diraih oleh Sinta Widyaning Cipta dari Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
Untuk kategori ASN edukatif, juara 1 diraih oleh Ngudio Rahayu dari SDN 2 Tambak Asri Sumber Manjing Wetan. Juara 2 diraih oleh Muhammad Yusuf Wibisono dari SMP Negeri 2 Poncokusumo. Dan juara 3 diraih oleh Riza Andrian dari SDN 2 Tirtomoyo Pakis. Untuk kategori ASN Ter-Excellent, juara 1 diraih oleh Rizka Aryani dari Puskesmas Pagelaran, juara 2 diraih oleh Renis Dwi Fembrianita dari Puskesmas Singosari, dan juara 3 Resti Putri Pratiwi dari Puskesmas Poncokusumo. Untuk kategori ASN Inspiratif, juara 1 diraih oleh Rendra Laban Guritma dari Dinas PMPTSP, juara 2 diraih oleh Yuan Erinda Santi dari SMP 1 Kromengan, dan juara 3 diraih oleh Randy Mahdi Nugroho dari Dinas Perhubungan. Para pemenang juga mendapatkan hadiah berupa piala serta uang pembinaan. Hadiah diberikan oleh para juri, Kepala BKP SDM, dan PLT Bupati Malang.
Wabarakatuh. Pada siang bulan sore ini ada sesuatu yang luar biasa. ASN berprestasi, baru saja kita serahkan beberapa hadiahnya dan beberapa kategori, tetapi ada sesuatu yang luar biasa yang semuanya yang hadir di sini masih tidak asing dengan seseorang yang ada di sebelah kiri saya. Bu Lydia ini luar biasa. Di akhir jabatan beliau sebagai Kepala Inspektorat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, kinerjanya luar biasa, sehingga dengan support beliaunya Kabupaten Malang dihantarkan untuk beberapa kali mendapatkan WTP. Tepuk tangan dong untuk beliaunya. WTP itu satu di antaranya adalah pengawalan dari inspektorat yang luar biasa. Maka apa yang harus yang sudah dilakukan beliau bisa kita jadikan inspirasi bagi seluruh pegawai-pegawai yang hari ini masih ada di pendopo ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat, Bayu. Terima kasih atas dedikasinya, terima kasih atas supportnya adik-adik yang hari ini sedang menyelenggarakan anugerah ASN berprestasi. Kita berharap bersama-sama berdoa Kabupaten Malang ke depan semakin lebih bagus, lebih baik. Tentunya ASN berprestasi ini nanti seperti yang disampaikan dan harapan para juri, bagaimana ini bisa diimplementasikan di dalam rangka kita menjalankan tugas sebagai pelayan warga masyarakat di Kabupaten Malang. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas penghargaan yang didapatkan, kami persilakan untuk Ibu Dr. Lydia Maestutia SMSI bisa memberikan kesan dan pesannya, Bu. Saya tanya kepada Pak Bupati, adik saya bilang, walaupun dia Pak Bupati, terus terang saya tahu dia adalah akan dekati aja ya Pak Bupati. Semua saya pilih Pak Bupati. Mudah-mudahan ini salah pilih itu Pak Norman dan lahir-lahir di Jepang. Cuma saya bersyukur kepada Allah. Saya bekerja 40 tahun di Gabungan. Berangkat dengan moderat, jangan lupa dicatat. Moderat artinya modal dengkul dan urat. 40 tahun saya bayi lahir di inspektorat dan pensiun kembali ke inspektorat. Walaupun saya mungkin titip kepada yang junior, jangan lupa DLIP. Insya Allah akan lulus dengan istiqomah. Orang bekerja itu kalau jadi ASN atau PNS yang diharapkan kita lulus dengan sehat satu dan selamat dunia. Selamat dunia akhirat ya. DLIP dedikasi itu pasti sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Sekda, dan teman-teman saya di Dewan Juri, ada senior saya, beliau terakhir mulai dari pembimbing saya, terakhir saya juga diuji oleh beliau. DLIP saya sampaikan dedikasi pasti teman-teman. Loyalitas tuntutan, tapi jangan diplesetkan loyalitas pada siapa. Loyallah kepada organisasinya teman-teman, karena organisasi ada yang memimpin. Kalau saat ini yang memimpin Pak Didi, ya loyallah kepada organisasi yang dipimpin oleh Pak Didi, kan begitu. IIP-nya Pak Rahmat ini yang biasa, integritas pasti, inovatif pasti, dan menjadi inspiring bagi yang lain-lain, terutama bagi kanan kiri, bagi atas bawah, bagi masyarakat. P-nya pasti bonusnya yang senior, yang junior akan mendapatkan prestasi. Prestasinya untuk siapa? Untuk diri sendiri dan pasti untuk pemerintah Kabupaten Malang. Sekali lagi matur nuwun Pak Bupati,
Norman dan teman-teman juri dan yang lain, saya titip kalau ada yang baik, saya bukan orang baik, tapi saya terus berusaha istiqomah menjadi baik. Kalau ada yang baik, mudah-mudahan ini karena support dari teman-teman. Tapi kalau ada yang jelek, ada yang kurang, jangan ditiru. Yang pasti jangan ditiru. Dulu saya waktu masih dinas terkenal putri itu judes itu. Jadi sekali lagi terima kasih pemerintah Kabupaten Malang yang telah memberikan kepada kami. Mudah-mudahan ajang ini terus. Tapi saya batin kita ini sistem kita, meritokrasi kita sudah sangat baik. Rasa-rasa ayolah mestinya ribet itu terus dibesarkan supaya teman-teman terus menjadi mendulang prestasi. Sekali lagi matur nuwun ya Allah, mudah-mudahan pahala mengalir untuk pimpinan, untuk teman-teman, dan untuk kemakmuran pemerintah Kabupaten Malang. Selamat bekerja, selamat berjuang, tuntaskanlah sampai kita pensiun dengan selamat. Yang belakang pialanya ditunjukin, Oke, mau pialanya ditunjukin. Oke, 1, 2, 3. Anugerah ASN berprestasi ini kan sebenarnya sebagai wadah ya, wadah di dalam rangka kita sebenarnya menampung teman-teman yang hari ini memiliki kelebihan atas inovasinya, dedikasinya yang diwujudkan dalam kegiatan formal. Nah, besar harapan nanti setelah mereka ini melalui karya tulis, kemudian setelah itu diuji, nah hasilnya nanti bisa diimplementasikan di dalam bertugas ya keseharian di dinasnya, sehingga inovasi-inovasi yang hari ini dilombakan itu bisa dipraktekkan pada dunia nyata. Yang pertama, yang paling utama lagi sebenarnya bagaimana mereka, karena ini berkaitan dengan integritas. Nah, kita berharap setelah ASN berprestasi, memiliki prestasi, tetapi bagaimana menjadi pelayan yang terbaik, itu yang utama. Pemerintah daerah terus memberikan reward dan memberikan punishment. Maka bagi yang berprestasi, bagi yang memiliki inovasi, kembangkan. Pada saat inovasi dan prestasi itu bisa ditunjukkan dalam satu kegiatan, maka itu menjadi catatan tersendiri. Catatan sendiri bagi pimpinan di dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi bagian kader untuk duduk pada posisi-posisi tertentu. Implementasikan semuanya, implementasikan di lokasi kerjanya masing-masing, di dinasnya masing-masing. Nanti pada saatnya akan kelihatan melalui itu yang bisa kita lakukan. Event ini menjadi event tahunan yang tetap harus kita lakukan dengan harapan menjadi inovasi bagi yang hari ini belum mendapatkan untung dan yang belum bergerak, belum berkesempatan hari ini biar termotivasi seperti itu teman-temannya. Yang hari ini ikut lomba tetapi belum mendapatkan, itu yang tetap didorong, yang belum supaya mengikuti jejak kakak-kakaknya yang terdahulu. Simon Alfredo melaporkan.